mewakili seluruh korban Wana Arta yang ada di sini saat ini hadir di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk meminta hak-hak kami dikembalikan. Di sini sudah tertera semua kronologis yang ada mulai dari tahun 2020 dan harapan kami adalah pemerintah ikut campur, baik itu Menko Polhukam maupun OJK dan semua perangkat hukum yang ada. Untuk itu semua korban yang ada di sini semua bersatu untuk betul-betul pemerintah hadir dan pemerintah memberi. Yang merasa dizalimi, dikhianati oleh oknum-oknum yang bertanggung jawab, kita akan memperjuangkan nasib-nasib kalian karena saudara kita yang hadir di sini. Kita harus lakukan perlawanan. Kita akan sampaikan persoalan ini secepat biar Presiden Jokowi tahu. Ini banyak oknum-oknum yang bermain. Mulai saat ini kita harus melakukan perlawanan. Harus berani. Berapa banyak uang kalian yang ada dimainkan oleh oknum-oknum OJK dan lain-lain. Kali lagi kita harus melakukan perlawanan. Ingat, lawan! 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 Yang sudah tahunan belum bisa terselesaikan. Kami sebagai warga negara Indonesia mempunyai hak karena kedaulatan kita rakyat lebih tinggi daripada kedaulatan para pemimpin, para wakil-wakil rakyat yang terbanyak membohongi kita. Sekali lagi, lawan! 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 Takut siapa yang menzalimi kita lawan. Mengatur sedemikian di mana yang sebelah posisi kanan di depan ya, itu SP yang mulai dari huruf A. Jadi silakan ibu-ibu atau bapak-bapak yang bukan A, bukan A dulu ya. Jauh-jauh datang ke sini mau menuntut hak saya atas uang yang setelah disita sejak 2019 saya menjadi nasabah Wana Arta. Saya berharap kasus ini bisa selesai dengan segera dan saya bisa menggunakan uang saya kembali. Terima kasih kepada Bapak Hakim. Aku dan kami sudah percaya mempercayai semua investasi ini ya, karena ini sudah perusahaan berdiri sejak tahun 1974, sudah 45 tahun saat beli semua ini polis ya, polis pada tahun 2019. Ini juga perusahaan asuransi jiwa Merah Putih ya. So kami semua korban orang yang coba beli sesuatu dari Indonesia, kami tidak memiliki produk dari perusahaan asuransi asing ya. So kami tertipu ya 100% mutlak ya. Lihat di sini, Wana Arta Invest itu investasi aman, menarik dan sangat menguntungkan. Dan bagi kami tidak menguntungkan sama sekali. Ada yang lihat di media yang bilang gagal bayar. Gagal bayar artinya manfaat ya, bunga, manfaat tunai tidak dibayar. Tapi yang terjadi itu pokok ya. Semua 100% dari uang premi kami dicuri, dirampok ya. Buat orang yang mau memaksimalkan duit dia menjadi miliarder dalam dolar bukan rupiah ya. Ada banyak yang masukin miliar rupiah dan itu dicuri, 100% dicuri. So daripada gagal bayar, itu berhasil merampok. Itu pihak Petrushka. Dan kami layak ya marah setiap hari kita bangun dan kita merasa stres ya, tertipu. Ya. Ada berharap uang dikembalikan pada kita. Jumlahnya ada berapa? Terima kasih. Jumlah kerugiannya berapa? Aku tidak mau sebutkan, tapi itu miliar. Kasus ini bisa selesai dengan cepat supaya saya tidak harus bolak-balik mengurus ini kan. Junta. Perwakilan dari nasabah korban Wana Arta, asuransi Wana Arta, mana saya datang ke Jakarta ini jauh-jauh dari Palu untuk membuktikan beberapa polis-polis nasabah dari Palu yang notabene juga banyak yang sudah lansia, sehingga mereka menitipkan beberapa polisnya kepada saya.
Kami dari Palu sebenarnya cukup banyak. Hanya saja saat ini saya sendiri yang mewakili dari sana karena mengingat biaya yang begitu besar kalau kami rame-rame ke sini. Kami semua sudah merasa sangat-sangat menderita selama 4 tahun uang kami tersesat. Saya sebut tersesat di dalam pengelolaan Wana Arta ini, yang kami akhir-akhir ini bertanya, sekali lagi kami bertanya, apakah ini memang suatu kebetulan atau ini merupakan suatu setting daripada orang-orang tertentu yang tanda petik orang-orang pemerintah atau bukan orang pemerintah. Kenapa saya katakan demikian? Kami masuk ke Wana Arta ini karena ada cap OJK yang mengawasi secara ketat. Akan tetapi justru kepercayaan kami kepada pemerintah inilah yang membawa kami ke dalam jurang. Itulah yang membuat kami bersemangat untuk menuntut kepada aparat-aparat atau unsur-unsur daripada pemerintah untuk kira-kira ikut bertanggung jawab terhadap apa ya penderitaan kami sebagai masyarakat Indonesia, terutama yang lansia-lansia ini. Kami membuat ini tak lain karena godaan-godaan yang jaminan-jaminan bahwa ini akan terjamin oleh pengawasan otoritas jasa keuangan. Kira-kira hal-hal ini juga yang membuat kami curiga mengapa setelah satu asuransi tidak atau gagal untuk membayar, tetapi muncul asuransi-asuransi lain yang gagal, dan bahkan sampai hari ini masih bermunculan beberapa asuransi yang gagal. Ini membuat kami curiga nggak salah saya kira, curiga dan bertanya, apakah karena tidak ada sanksi bagi asuransi yang gagal bayar ini sehingga tergiur asuransi lain untuk menggagalkan diri. Gagal itu bisa digagalkan, menggagalkan atau menggagalkan diri. Dan ini tentu tidak bisa berjalan sendiri. Ini tentu settingan, menurut kami ini settingan dari suatu organisasi atau kelompok tertentu yang mengambil suatu keuntungan dari ini. Apalagi saat ini kita tahu bahwa ini dunia saat-saat musim-musim politik, ini bisa saja curiga masyarakat ini ada kaitannya dengan itu. Sedemikian sehingga kami beranggapan bahwa kami tidak lagi hanya tidak percaya kepada asuransi, tetapi kami mulai tidak percaya kepada pemerintah yang mengawasi keuangan-keuangan, baik itu di perbankan maupun asuransi maupun yang lain-lainnya. Mulai kami curiga. Saya kira di Kota Palu beberapa pengusaha-pengusaha yang kemarin ada tax amnesty itu mengikuti tax amnesty yang dihimbau pemerintah untuk menarik modalnya dari luar negeri. Saya kira di Palu juga banyak orang yang mengambil modalnya dari luar negeri. Akan tetapi setelah sampai di Indonesia, salah satunya adalah diinvestasikan di asuransi, dan ternyata itu digelapkan, dan ternyata itu dirampok, dan ternyata kami diseret ke dalam jurang. Siapa yang seret ini? Jalan yang menuju jurang ini diciptakan menurut kami oleh jaminan pengawasan otoritas jasa keuangan. Kira-kira itu yang dari kami, maka kami menghimbau kepada pemerintah, tolong kami adalah rakyat Indonesia, kami tidak punya salah apa-apa. Tolong kami dibantu, tolong asuransi kami ini diperhatikan, tolong kami dibayarkan. Apakah bunganya atau manfaat yang berupa persentase per tahunnya itu tidak usah dibayar, tetapi paling tidak modalnya itu untuk kami bisa hidup. Ini sebenarnya kalau ini nggak dibayar sama dengan membunuh kami perlahan-lahan. Daripada kami terbunuh perlahan-lahan, kami siap untuk dibunuh sesaat. Saya terutama, saya siap menyatakan bahwa saya siap dibunuh oleh pemerintah saat ini juga, apabila ini tidak dibayar. Karena makin hari makin sakit kami rasa, makin sakit dan menderita, perlahan-lahan kami akan mati juga. Terima kasih. Mudah-mudahan klaim-klaim kami itu dikabulkan, mudah-mudahan hakim mempunyai hati nurani, dan kami sangat yakin hakim pasti mempunyai hati nurani dan pasti mempertimbangkan keberadaan kami, mempertimbangkan kesusahan kami, sehingga itu dikabulkan gugatan-gugatan kami, dan pemerintah melalui Menteri Keuangan
yang tentu saja harus dilibatkan DPR untuk ikut memberikan satu dana atau anggaran untuk menutupi kerugian daripada uang kami yang diciptakan diakibatkan oleh Wana Arta ini. Seperti contohnya Jiwasraya juga didrop uang 20 triliun oleh pemerintah, yang saat ini Jiwasraya sudah mulai dibayar. Apa bedanya dengan kami nasabah Wana Arta? Kami nasabah Wana Arta juga perlu diperhatikan. Dari Surabaya, saya adalah nasabah Vol Wana Arta Life. Saya mewakili sekitar 10 orang, baik dari Surabaya maupun sekitarnya. Baik ada yang dari Bojonegoro, ada yang dari Malang. Kita pergi proses pengadilan. Kira-kira di pengadilan ini apa sih harapan dari untuk proses Wana Arta ini? Ya, kita sudah menunggu pencairan ini hampir sekitar 4 tahun ya. Mulai dari 2020 kita ngajuin sama Wana Arta, tapi tidak pernah dikasih bukti nyata, hanya dikasih harapan-harapan palsu. Bilangnya dibayar, tapi ternyata cuma jadi kosong hingga 4 tahun ini. Jadi akhirnya kita bersama-sama teman, baik yang dari Jakarta maupun dari luar kota mana aja, kita mau bersatu untuk mengadakan class action ini di sidang. Dengan ada janji-janji palsu, angin-angin surga, kira-kira kecewa nggak dengan Wana Arta? Iya, sangat kecewa Pak. Sebab saya rasa masih banyak yang di luar sana nasabah-nasabah ini yang tidak mengetahui adanya gugatan ini ya. Jadi mereka masih sampai sekarang saya rasa janji-janji palsu itu masih berlangsung Pak sama Wana Arta, nasabah-nasabahnya ini. Sebab ya itu tadi banyak yang tidak tahu. Andai kata tidak cepat terus, kira-kira apa langkah selanjutnya akan melakukan perlawanan kira-kira? Karena tidak bisa dijamin, saya perhatikan oknum-oknum. 5 tahun yang lalu, dan kami percaya itu di bawah OJK, pengawasan OJK. Makanya kami berani untuk menginvestasikan asuransi ini karena saya anggap bahwa Wana Arta cukup valid ya dalam hal ini sebagai pemegang saham pengendali, di mana mereka berdiri sudah lama. Itu satu. Terus kemudian di bawah pengawasan OJK itu yang menjadi jaminan kami sebagai pemegang polis untuk itu. Izin nama lengkap Bu, nama lengkap ini. Nama lengkap kami Maria Priska Anikesno, yaitu yang diwakili oleh nasabah pemegang polis yaitu Petrus Yunani. Kita sampai berani terbang ke Surabaya ya untuk meyakinkan bahwa apa yang sudah kita lakukan di sini diwakili oleh Profesor Dr. Firman melalui class action ini, kita berharap bahwa akan ada kelanjutannya sampai pada akhirnya pemerintah menanggapi, dalam hal ini OJK, kemudian Kejaksaan Agung dan juga Kementerian Keuangan. Saya dari Shanghai. Sebelum ke sana saya masukin uang di sini dan belum diambil. Saya berharap semua uang kembali, semua uang kita, uang saya dan semua nasabah kembali. Jangan sampai disalahgunakan, apalagi digunakan untuk politik. Ini uang yang diambil itu bukan uang doang, itu adalah hasil jerih payah kita, masa muda kita dimarah-marahin bos, masa depan kita dan mimpi-mimpi saya mau beli rumah, mau ngapain, mau pensiun awal, itu semua hilang gara-gara uang ini. Jadi ini bukan uang doang, tapi masa depan dan masa lalu juga diambil. Dari dokumen-dokumen yang ada, kita melihat bahwa ada transaksi goreng-menggoreng saham yang sebenarnya sudah bisa dideteksi, tapi keterlambatan mendeteksi oleh OJK ini bisa dimaknai sebagai mensrea yang bisa menimbulkan kerugian, dan ini kental sekali ya. Karena itu kami berharap Bapak Menko Polhukam memberikan perhatian khusus terhadap Pak Mahfud MD, memberikan perhatian khusus terhadap jenis transaksi semacam ini sebagai transaksi kejahatan ya, pada dunia asuransi. Ini jelas terang benderang. Nah, karena itu kami menginginkan uang yang 2,4 triliun itu yang disita, sudahlah.
ya ada kebijakan pemerintah untuk segera mengembalikan pada, karena itu jelas, dan pelaku termasuk instrumen yang ada ya segera dihukum, yang terutama yang ada di Indonesia, ya secara kolektif kolegial mereka bertanggung jawab secara hukum, baik pidana maupun perdata. Jadi demi kewibawaan pemerintah ya, dan perlindungan terhadap masyarakat, membangun kembali kepercayaan terhadap dunia asuransi, tidak ada jalan lain lagi. Yang 2,4 triliun segera dikembalikan saja kepada nasabah. Ya, ini demi kehormatan ya, pemerintah, ya, ketegasan pemerintah dan perlindungan kepada masyarakat dan pemulihan kepada kepercayaan dunia asuransi. Sekali lagi tidak ada jalan lain. Jadi kami pikir harapan kami itu 2,4 triliun segera dibayar. Dan kami tidak bisa menerima OJK ya dalam 4 tahun ini, masyarakat tidak bisa menerima dalam 4 tahun ini baru bergerak pada aspek-aspek prosedural. Itu sangat terlambat. Ya, semestinya mitigasi risiko itu bisa dilakukan ketika transaksi goreng-menggoreng saham ini memang ya sudah menjadi mainstream-nya mereka. Saya rasa itu ya yang Pradin fokus kepada pemulihan ya kepercayaan pada pemerintah dan dunia asuransi. Ini bagian juga tanggung jawab saya sebagai Stafsus Wakil Presiden Republik Indonesia. Secara moral tentu sebagai Ketua Pradin juga ya, berharap ini segera dipulihkan dalam waktu yang tidak terlalu lama. Ya. Saya ini soal open legal policy saja, soal willingness, soal kemauan. Ya, etikat baik. Kami percaya Bapak Presiden Jokowi bisa mendireksi ini untuk mengembalikan pada. Karena tentu kita berharap pemerintahan ini berakhir ya dengan menuntaskan kasus Wana Arta. Tragedi skandal asuransi terbesar Republik ini ya harus segera diakhiri. Tidak ada jalan lain, segera uang 2,4 triliun itu dikembalikan pada masyarakat. Dunia peradilan ini hanya bagian untuk mengawal proses. Kami percaya, saya punya tanggung jawab moral juga mendorong agar pengembalian 2,4 triliun segera dikembalikan. Ya, sementara proses hukumnya tetap berjalan. Kira-kira itu.